Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Samin Syahidin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis. Pada video kali ini saya Farha Silvi Sopiani dengan NIM 0106-2501008 dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 1 akan menyampaikan resum materi Ulumul Hadis yang telah dipelajari selama beberapa pertemuan ke belakang. Secara umum, mata kuliah Ulumul Hadis membahas tentang hadis sebagai sumber ajaran Islam, mulai dari pengertian dasar, sejarah perkembangan, macam-macam hadis, hingga bagaimana cara menilai keabsahan suatu hadis. Pertama, kita mempelajari pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau. Sunnah pada dasarnya memiliki makna yang hampir sama dengan hadis, namun lebih menekankan pada praktik atau teladan Nabi. Sementara itu, khobar adalah berita yang disampaikan, baik berasal dari Nabi maupun selain Nabi. Sedangkan asar biasanya merujuk pada perkataan atau perbuatan sahabat dan tabi'in. Selanjutnya dibahas sejarah perkembangan hadis. Pada masa Nabi Muhammad SAW, hadis disampaikan secara lisan dan dihafal oleh para sahabat. Setelah Nabi wafat, hadis mulai dikumpulkan secara bertahap. Pada masa Khulafaur Rasyidin, penyampaian hadis dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari kesalahan dan pemalsuan. Baru pada masa setelahnya, hadis mulai dibukukan secara lebih sistematis. Dalam Ulumul Hadis, saya juga mempelajari macam-macam hadis. Hadis dapat diklasifikasikan berdasarkan sanad, yaitu rangkaian perawi yang meriwayatkan hadis. Ada hadis yang sanadnya bersambung dan ada pula yang terputus. Selain itu, hadis juga ditinjau dari kuantitas dan kualitas rawi, seperti hadis mutawatir dan ahad dari segi jumlah perawi, serta hadis sahih, hasan, dan dhaif dari segi kualitasnya. Materi lainnya yang saya pelajari adalah hadis maudhu. Hadis maudhu yaitu hadis palsu yang dibuat-buat dan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau tidak pernah mengucapkannya. Hadis jenis ini tidak boleh diamalkan. Berbeda dengan itu, ada juga hadis qudsi, yaitu hadis yang maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lafadznya disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya juga mempelajari tahrij hadis. Tahrij hadis yaitu cara menelusuri dan mengetahui sumber hadis. Apakah hadis tersebut terdalam dalam kitab-kitab hadis tertentu, serta bagaimana kualitas sanad dan rawinya. Tahrij hadis sangat penting untuk memastikan keaslian sebuah hadis sebelum dijadikan dasar hukum atau amalan. Dalam beberapa pertemuan ke belakang juga membahas tentang ingkar sunnah. Ingkar sunnah yaitu paham yang menolak hadis sebagai sumber ajaran Islam dan hanya berpegang pada Al-Quran. Lalu pandangan ini ditolak oleh mayoritas ulama karena hadis itu memiliki posisi yang sangat penting dalam syariat Islam, yaitu sebagai penjelas dan penguat
ajaran Al-Quran. Oleh karena itu, posisi hadis dalam syariat Islam itu sangatlah penting. Hadis berfungsi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran yang menjelaskan ayat-ayat yang masih bersifat umum serta memberikan contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, saya juga mempelajari biografi para perawi hadis, yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi hingga sampai kepada kita. Para ulama hadis sangat memperhatikan kepribadian, kejujuran, dan daya hafal para perawi. Karena hal tersebut itu berpengaruh terhadap kualitas yang diriwayatkan. Dari keseluruhan materi ulumul hadis ini dapat kita pahami bahwa mempelajari hadis itu enggak hanya sekedar membaca teksnya, tetapi juga memahami latar belakang, sanad, dan kualitasnya. Hal ini itu bertujuan untuk umat Islam dapat mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW secara benar dan bertanggung jawab. Sekian pemaparan resum materi ulumul hadis yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila ada perkataan atau perlakuan yang kurang berkenan, dan saya juga meminta maaf apabila suara di belakang layar mengganggu kenyamanan semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.